adalah Bapa yang baik dan setia di dalam hidup kami. Pagi hari ini bekerjalah, berkaryalah di dalam hidup kami. Nasihati kami lewat firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, melakukan rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Roh Kudus terus memperbaharui kami, mengurapi setiap kami. Minta api Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini oleh berkat kemurahan Tuhan, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di weekend ini. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya. Bapa yang dapat dipercaya. Karena tidak ada kebohongan. Kekuasaannya tidak bisa digoyahkan. Tidak ada yang dapat menandingi kemahakuasaannya, kasihnya, kekuatannya yang besar. Dia pemilik surga, bumi dan segala isinya. Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Dapat dipercaya. Dia sudah membuktikan kasihnya kepada setiap kita. Dia sudah membuktikan cintanya, kuasanya, kemurahannya, kebaikannya bagi setiap kita. Dan saya percaya saudara sudah mengalami itu. Saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan. Setiap hari, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Alkitab kita dalam Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, saya baca sekali lagi. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, ini luar biasa, saudara. Call me. Dalam terjemahan yang lain, call on me. Tapi lebih simple supaya saudara gampang. Call me. Tuhan bilang, call me now. Ya. Tapi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, lihat, ini ada suatu pengalaman
Nabi Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur, seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menjadi suatu utusan menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel dan Yehuda. Tuhan memanggil dia dan firman Tuhan berkata demikian dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menjadi nabi. Sebelum dalam kandungan, sebelum dalam rahim ibunya, Tuhan sudah menetapkan, menguduskan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Rencana Tuhan, rencana yang besar di dalam hidupnya. Tuhan mengangkat Nabi Yeremia. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Ya, di ayat yang 10. Itulah suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi Nabi Yeremia. Memang ini bukan tugas yang mudah. Ini bukan tugas yang gampang, saudaraku. Tapi tugas yang besar. Tidak mudah menjadi seorang utusan Tuhan. Apalagi namanya mengingatkan orang. Ya, itu tidak mudah. Bangsa, kerajaan-kerajaan. Bukan hanya personal, tapi banyak orang. Bangsa dan kerajaan-kerajaan. Tidak mudah. Secara khusus ini buat Israel dan juga Yehuda yang telah murtad, berzina secara rohani, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hanya fokus menghiasi dirinya sendiri, meninggalkan Tuhan. Tidak mudah, saudaraku yang kasih tahu. Mereka hanya mengejar apa yang menjadi hal yang menyenangkan buat mereka, hal yang menguntungkan buat mereka. Tidak memperhatikan lagi perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan, menolak pengajaran Tuhan. Mereka menjadi pendurhaka, menjadi pemfitnah. Sebagai seorang nabi, firman Tuhan kata, kamu ini menjadi penguji atas tingkah laku mereka. Tidak mudah. Tidak mudah bagi Yeremia, bagi Nabi Yeremia. Menjadi penguji, menjadi seorang nabi bagi bangsa yang meninggalkan Tuhan, bagi bangsa pemfitnah, pendurhaka. Menjadi penguji, menjadi nabi
Berat, saudara. Secara manusiawi, ya itu tidak mudah. Pasti dia mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Mengalami masa-masa yang berat di dalam hidupnya. Dia juga dibenci. Ketika saudara menyampaikan kebenaran, saudara pun belum tentu disenangi. Saya pernah punya pengalaman ketika saya menyampaikan kebenaran. Saya malah dibenci. Saya malah diancam. Saya malah mau dibunuh oleh orang itu. Karena sampaikan kebenaran. Ketika apa yang saya sampaikan itu disampaikan lagi kepada orang lain, marah lagi. Satu kisah di mana ada seorang anak muda dari sebuah negara, dan saya sampaikan, dia bilang, "Bung, jangan pacaran dengan dia. Karena dia itu sudah menikah, masih ada suaminya, Bung. Kalau Bung mau mengikuti jalan Tuhan, dengar apa yang saya sampaikan ini. Saya mengasihi Bung." Dia bilang, iya. Iya di depan saya, tapi di belakang saya ingin juga membunuh saya. Ya. Lalu saya sampaikan kepada perempuannya, ya, ini di sebuah penjara, dan dia mengancam saya. Ya. Saya juga heran dari mana dia dapat handphone waktu itu. Lewat WA, lewat SMS, dia ancam saya. Dia mau membunuh saya. Dia mau tembak saya, katanya. Saya heran juga. Ya. Saya tidak respon, saya serahkan sama Tuhan. Ya. Tidak mudah, saudara. Saya bukan seorang nabi. Saya hanya seorang hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Itu pun saya alami. Sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita juga, ya, tidak enak. Kita dibenci. Kita diancam. Dan ingin dibunuh. Ya, terancam sudah aku yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya sudah aku yang dikasih Tuhan. Di suatu tempat ternyata yang mengancam saya ini, saya temukan lagi di satu penjara. Mereka sudah seperti atur dua kekasih ini, sepasang kekasih ini. Saya temukan di satu penjara. Wah, benar nih, mereka bisa bunuh saya. Ternyata waktu saya ketemu di sebuah tempat pada waktu itu, dan akhirnya tempat itu, bukan tempat itu. Saya ketemu mereka di tempat itu. Di tempat itu, jarak 10 meter, perempuan itu kesurupan. Kelepar-kelepar. Bukan kesurupan, manifestasi. Ya. Tapi ini manifestasi yang buruk sekali. Saya pikir ini dibuat-buat kah? Ternyata ya benar. Roh jahat yang di dalam hidupnya melakukan perlawanan. Yang selama ini mengancam saya, ada roh jahat di dalam orang itu. Dan ingin membunuh saya. Karena saya sampaikan kebenaran. Dia bilang, lepas. Dia menarik, dia buat jurus-jurusnya. Saya bilang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Akhirnya dia muntah-muntah. Kuasa setan itu keluar. Dilepaskan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan tetap mengasihi. Sekalipun kita sudah diancam. Sebagai seorang utusan Tuhan yang diancam ingin dibunuh. Saya tetap berdoa buat kedua kekasih. Ya. Jiwa ini kita kasih. Perbuatannya kita tolak dalam nama Yesus. Ya. Itulah juga dialami oleh Nabi Yeremia. Tidak enak. Tidak gampang menjadi seorang Nabi Tuhan. Yang dipanggil untuk bangsa-bangsa, untuk kerajaan-kerajaan. Untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Tidak gampang. Seperti yang pernah saya sampaikan, seperti Musa. Tidak gampang. Membawa banyak orang bangsa itu. Membawa umat-umat Tuhan keluar dari Mesir tidak mudah. Sama seperti Musa, dia juga dibenci, dilawan. Tidak disukai. Namun dia tidak takut. Haleluya. Tidak putus asa. Dia tetap berteriak kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Sebenarnya kalau saudara baca secara keseluruhan pasal kitab Yeremia ini. Wah, menarik sekali. Sangat menguatkan dan memberkati kita. Memberkati sekali. Dia tidak berteriak kepada manusia. Tapi dia berteriak kepada Tuhan. Katakan haleluya. Dan apabila saudaraku yang kasih Tuhan, saudara sedang menghadapi situasi seperti ini juga. Atau saudara seperti bangsa Israel. Atau seperti Yehuda, keturunan Yehuda. Kalau saudara juga sedang dalam keadaan seperti, dalam keadaan yang meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan yang memberontak kepada Tuhan. Dalam keadaan yang berzina secara rohani. Dalam keadaan berdosa. Saudara kembali kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Akuilah kesalahan. Dan bertobat. Saya percaya. Tuhan pasti memulihkan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara yang mengalami ancaman. Yang mengalami keadaan yang tidak enak. Mengalami permasalahan. Mengalami pergumulan yang hebat dalam hidup saudara pada saat ini. Datang kepada Yesus. Sebagaimana Bartimeus. Yang berseru kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 ini. Call me and I will answer you. Aku akan menjawab engkau. Ketika kita berseru kepada Tuhan kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita berseru kepada pribadi yang tepat. Kita memanggil nama Tuhan yang benar, yang hidup, yang berkuasa dalam hidup kita. Yang berkuasa di surga dan juga di bumi dan di bawah bumi ini. Yesus Kristus. Saya percaya Dia akan menjawab saudara. Dia akan memberitahukan kepadamu, kepada saudara dan saya hal-hal yang besar.
memberitahukan suatu rahasia yang besar yang belum kita pahami, belum kita mengerti, apa yang belum kita pikirkan, apa yang tidak kita ketahui. Tuhan singkapkan, Tuhan beritahukan kepada kita. Dituntun kita. Dituntun. Call me. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Pengalaman Bartimeus dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 42. Maaf, 47. Saya bacakan dari ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak orang yang menegurnya, namun firman Tuhan katakan, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Seruan Bartimeus membuat Yesus berhenti. Yesus merespon seruan seorang pengemis yang buta dan miskin. Seruan seorang yang buta, yang miskin karena dia pengemis. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Suruhannya itu berkata, kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Yesus memanggil engkau. Tanya Yesus di ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Go your way, your faith has made you well. Saya percaya, saudara yang sedang bergumul, saudara yang dalam keadaan yang berat, situasi dalam ancaman, dalam pergumulan yang berat, dalam masalah hidup saudara, dalam kesukaan. Saudara masih punya iman kepada Yesus. Kalau engkau punya iman kepada Yesus, berserulah kepada Yesus. Berserulah kepada Yesus. Dan saya percaya, Dia melihat iman saudara dan saya. Dia melihat imanmu, tindakanmu. Dia mendengar seruanmu. Dan saya percaya, Yesus bertindak. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu dan juga hidupku. Pengalaman Daud juga pengalaman dalam keadaan terjepit. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Yosafat
ketika dalam keadaan terjepit, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Mereka mendeklarasikan iman mereka. Dan kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin engkau dalam keadaan kesesakan. Dalam keadaan tertindas. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan yang sukar, terjepit. Mari berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Dia, Tuhan kita, menjawab saudara dan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang besar. Dia mengulurkan tangannya dan perkataan yang penuh kuasa akan menyembuhkan, memulihkan, menolong saudara, menuntun saudara dan saya. Memberkati setiap kita pagi hari ini. Kepada Allah yang hidup. Firman Tuhan, aku berseru kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang telah mengalahkan maut, yang bangkit dari kematian, yang berkuasa di sorga dan juga di bumi. Dengan suara yang nyaring, Yesus, kasihanilah aku. Yesus, tolong. Saudara dalam keadaan bahaya, saya percaya ada perlindungan. Kalau saudara lagi mengendarai kendaraan pun, banyak kita temukan hal-hal yang membahayakan hidup kita. Ada banyak orang sepertinya mengancam hidup kita ini. Ya bisa saja dia, bisa kita katakan karena human error mungkin. Dia lagi ngantuk, dia lagi tidak fokus, dan bisa membahayakan hidup kita. Ketika kau berkata, Yesus tolong saya, Dia meluputkan kita dari bahaya. Saudara akan lihat ada human error di sekitar saudara, dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Saudara bisa melihat ada human error. Itu tidak disengaja mungkin. Mungkin dia kelelahan dengan hidup ini. Yang bisa juga mengancam. Mungkin dia dipengaruhi. Ini bukan lagi human, tapi dipengaruhi oleh roh jahat. Yang membuat orang itu menjadi jahat, menjadi error. Menjadi kacau. Menjadi tidak punya tujuan hidup. Dan orang itu bisa membahayakan hidupmu. Yesus tolong saya. Seperti Raja Saul yang dirasuk oleh roh jahat. Karena tidak taat kepada firman Allah. Membuat roh Tuhan undur daripada ini dan roh jahat menguasai hidupnya. Dan dia ingin membunuh Daud sebagai raja yang diangkat oleh Tuhan. Tapi Daud dia mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Kepada Allah yang hidup. Dia berseru. Dalam keadaan tertindak, dalam kesesakan. Dia berseru kepada Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah jalan keluar. Dialah pertolongan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Dialah pertolongan bagi setiap kita. Pagi hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Haleluya, dalam kesesakan. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, ada pertolongan bagi saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan berseru kepada Yesus. Dan berseru kepada Allah yang hidup. Datang kepada Tuhan. Dan berseru kepada Allah yang hidup. Berseru kepada Allah yang hidup.
Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Dia ingin menyelamatkanmu. Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup menolongmu. Mungkin saudara dalam keadaan terbelenggu oleh karena dosa, oleh karena kuasa gelap. Datang, akui kesalahan dan kembali kepada Tuhan hari ini. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Berseru kepada Allah yang hidup. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Haleluya. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Jangan diam, jangan tertidur. Berseru kepada Yesus. Jangan saudara silent, tapi saudara berseru kepada Allah yang hidup. Yesus, tolong saya. Yesus, pulihkan saya. Yesus, ulurkan tanganmu kepadaku. Jamah hidupku. Mungkin saudara bergumul soal masa depan saudara, soal keluargamu. Saudara jangan diam. Saudara berseru kepada Allah yang hidup, kepada pribadi yang tepat, kepada nama di atas segala nama. Panggil namanya. Yesus, jamah hidupku. Yesus, pulihkan hidupku. Yesus, kuatkan hatiku. Yesus, lawat hidupku. Ketika kau datang dengan iman, dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau dalam nama Yesus. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu membuat engkau hidup. Oh, haleluya. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu membuat keadaanmu menjadi baik hari ini. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Karena terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Yesus, yang menaruh harapannya kepada Yesus. Engkau diberkati. Oh, andalkan Yesus. Berseru kepada Yesus. Haleluya. 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 Terus berseru kepada Yesus. Naikkan seruanmu kepada Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang beriman pagi hari ini, panggil nama Yesus. 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 Haleluya. Katakan, Yesus pegang tanganku. Yesus jamah hidupku. Yesus tolong saya. Yesus kuatkan saya. Yesus tempat perlindunganku, pengharapanku, kekuatanku. Yesus penyembuhku. You are my Savior. You are my healer. Jesus, my Savior, my healer. Jamah hidupku. Touch me, Lord. Oh, jamah hidupku. Jamah hidupku. Yesus jamah. Yesus Tuhanku, pertolonganku, kekuatanku, Allahku yang hidup.
yang ajaib, membuat mujizat. Oh, miracle worker. Yes, you are. Yes, you are. Oh, Jesus. Yes, Lord. Membuat mujizat. Membuat mujizat. Membuat mujizat. Membuat mujizat. Jesus. Yesus membuat mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang dengan iman, datang dengan iman, melangkah dengan iman. Sebagaimana wanita pendarahan itu dalam nama Yesus, melangkah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, dengan iman. Haleluya, haleluya. Melangkah dengan iman. Aku melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Saudara, layani dengan iman. Lakukan dengan iman. Dalam nama Yesus. Jangan takut. Saudara, melangkah dengan iman. Jangan takut menghadapi kesukaran-kesukaran. Jangan takut menghadapi keadaan yang sulit ini. Melangkah dengan iman. Jangan engkau terpuruk. Jangan engkau tenggelam dalam ketakutan ini. Jangan engkau tenggelam dengan perasaan-perasaan yang tidak benar. Dengan cara pandangmu yang salah. Melangkah dengan iman. Melangkah, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus pagi hari. Datang kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, dalam nama Yesus. Datang kepada Yesus dengan iman. Dengan iman, datang dengan iman. Haleluya. Wanita pendarahan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Aku sembuh. Oh, aku diberkati. Aku pulih. Aku kuat. Dia melangkah. Dia melangkah. Dan dia jamah. Seketika itu juga dia sembuh. Sembuh. Karena ada kuasa Tuhan melawati. Saya percaya hari ini pun, saat ini, ketika kau melangkah dengan iman kepada Yesus dan berseru kepada pribadi yang tepat. Haleluya, dengan iman. Dengan iman, saya percaya kau alami jamahan Tuhan, kau alami pertolongan Tuhan, kau alami lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau dilepaskan. Engkau dibebaskan. Engkau dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan. Engkau dikuatkan. Haleluya, engkau ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Melangkah dengan iman. Haleluya, mungkin engkau sedang dalam terbelenggu. Dalam keadaan susah. Buta. Miskin. Menderita, tertekan, tertindas, datang kepada Yesus. Apapun keadaan, datang kepada Yesus pagi hari. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Katakan sama-sama pagi hari ini. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Engkau, alasan selamaku. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan
Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, dalam setiap langkahmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang terancam, engkau yang tertindas, engkau dalam kesukaran, oh engkau dalam keadaan terjepit, engkau yang sakit, engkau dalam kesukaran. Dalam nama Yesus, Yesus tolongmu, Yesus pulihkanmu, Yesus berkati hidupmu, Yesus selalu mencurahkan berkatnya dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus, Dia curahkan berkatnya, Dia curahkan kuasanya, Dia curahkan api Roh Kudusnya mengalir di atas hidupmu,
Di dalam nama Yesus. Dia curahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasanya. Haleluya. Mengalir di atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Melangkahlah dengan iman setiap hari. Haleluya, datanglah dengan iman kepada Yesus. Sebagaimana Bartimeus, wanita pendarahan, Daud, Yosafat, dan masih banyak lagi. Saudara dan saya melangkah dengan iman kepada Yesus. Berseru dengan iman. Saya percaya ada pertolongan, ada mujizat, ada kemenangan di atasmu, ada kesembuhan, ada breakthrough pagi hari ini, ada kelepasan di dalam nama Yesus, ada kekuatan dari Tuhan Yesus bagi saudara dan saya pagi hari ini, memberkati hidupmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Kini aku tak sanggup lagi di situ datang bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hati. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan dari Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, ada tangan Tuhan. Di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Ada pertolongan Tuhan di atas hidupmu. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di akhir dari doa pagi ini, saya percaya pertolongan Tuhan lebih dahsyat lagi dalam hidupmu dan hidupku, dalam hidup kita semua. Memberkati hidupmu dan hidupku dan hidup kita semua diberkati oleh Tuhan. Segala kelimpahan dari surga, segala kekayaan bangsa-bangsa, dan sukacita abadi, dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dari Tuhan, kasih karunia-Nya setiap hari, pengampunannya setiap hari bagi setiap kita, kekuatan yang tak terbatas, aliran kuasa dari tempat maha tinggi, terus memenuhi saudara dan saya, menguatkan saudara, menopang saudara. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, bekerja terus di hidup kita. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di atas keluarga kita. Di dalam nama Yesus. Roh Tuhan berkuasa di atas keluarga kita. Diberkati haleluya keluarga kita. Baik haleluya dalam usaha pekerjaan. Dan sampai kepada makanan minuman keluarga kita. Diberkati Tuhan, sakit penyakit dilalukan. Oh, kelimpahan dari Tuhan juga mengalir kepada setiap keluarga kita. Keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi bagian dari keluarga kita. Dan semua saudara-saudara yang mengikuti doa pagi, kau diberkati Tuhan, kau diurapi Tuhan, kau dipakai Tuhan.
dipakai Tuhan dengan otoritas dari tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus. Dan masa depanmu, masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Haleluya, engkau tidak kekurangan lagi. Engkau tidak kekurangan, tapi terus dalam kelimpahan dari Tuhan. Engkau dilimpahi dengan berkat-berkat Allah, sehingga engkau dipakai Tuhan terus menjadi saluran berkat. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi keluargamu, bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa lain. Engkau diberkati dan diberkati di dalam nama Yesus. Kekayaan dari tempat maha tinggi mengalir, memberkati engkau di dalam nama Yesus. Sehingga lumbung-lumbungmu tidak pernah kekurangan, tidak pernah kosong, tapi melimpah lumbung-lumbungmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Sekalipun di masa-masa krisis, di masa-masa kekeringan, oleh engkau dilimpahi dengan berkat Tuhan. Lumbungmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Lumbung-lumbungmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Haleluya, kelimpahan anggur, kelimpahan gandum. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, engkau penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan haleluya keselamatan jiwa-jiwa. Oh, engkau dipakai Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pemakaian Tuhan semakin luar biasa di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Pemakaian Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat-Mu di atas hamba-Mu suami istri, dan juga anak-anak kami dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Australia, di Amerika, di Eropa, Tuhan urapi, Tuhan pakai dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru cerahkan, bahkan tanda-tanda heran dan mukjizat terjadi dalam hidupmu dan hidupku, dalam hidup kita semua, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama.